Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudikia Epifanis Tambunan. Di sini saya akan melakukan presentasi sederhana individu yang merupakan bagian dari responsi KKN tahap pertama, di mana di sini saya dibimbing oleh Dr. Wisendi Priyono, SSI, MSI. Jadi program kerja saya yang pertama adalah pelatihan pembukuan sederhana sebagai upaya penguatan manajemen usaha tani dan UMKM Desa Tegalandu. Latar belakang dan tujuan programnya. Program ini saya pilih karena pembukuan itu penting bagi petani dan UMKM untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, mengontrol pengeluaran, mengetahui modal, serta menentukan harga jual yang tepat. Pelatihan ini bertujuan mengenalkan pencatatan sederhana melalui RAB, buku kas, dan HPP agar pengelolaan keuangan itu untuk usaha yang lebih tertib. Peran dan kontribusi pribadi. Di sini saya berperan dalam menyiapkan materi, menyusun contoh kasus, menjelaskan konsep RAB, buku kas, dan HPP, serta mendampingi peserta dalam melakukan praktik pembukuan sederhana. Saya juga membantu peserta memahami cara menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Jadi kendala utamanya itu adalah materi pembukuan yang cukup sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara teori saja. Jadi untuk mengatasinya, digunakan contoh usaha keripik pisang yang dekat dengan kegiatan UMKM di Desa Tegalandu. Kemudian, peserta diberikan studi kasus dan latihan perhitungan secara sederhana. Hasil dan dampak programnya. Di sini peserta memperoleh pemahaman mengenai 3 pencatatan dasar yaitu RAB, buku kas, dan juga HPP. Dalam contoh praktik, biaya produksi keripik pisang sebesar 243.900 untuk 20 bungkus, sehingga HPP sebesar 12.155 per bungkus, dengan keuntungan 30%, harga jual yang dihitung sebesar 15.853 per bungkus. Adapun refleksi singkatnya, di mana program ini memberikan pengalaman bagi saya untuk menyampaikan materi keuangan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Saya belajar bahwa pembukuan tidak harus rumit, tapi perlu dilakukan secara rutin agar petani dan UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan serta mengelola usahanya dengan lebih baik. Selain berikut merupakan dokumentasi kegiatan saya, di mana gambar pertama itu pemaparan materi program kerja dan gambar kedua pelaksanaan praktik pembukuan sederhana dan gambar ketiga ini pemberian hadiah kuis kepada ibu-ibu yang memenangkan hadiah kuisnya. Lanjut program kerja kedua yaitu pemetaan rantai pemasaran atau bisnis dan strategi peningkatan nilai jual hasil pertanian pohon sengon di Desa Tegalandu. Adapun latar belakang dan tujuan program. Program ini dipilih karena sengon merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi petani Desa Tegalandu. Tetapi, pas pemasaran masih memiliki beberapa kendala. Harga sengon itu berubah mengikuti kondisi pasar. Informasi harga masih terbatas, biaya angkut cukup tinggi, dan penjualan masih dilakukan secara individu sehingga posisi tawar petani belum kuat. Program ini bertujuan memetakan kondisi pemasaran sengon serta memberikan strategi agar petani dapat meningkatkan nilai jual hasil panennya. Peran dan kontribusi pribadi. Di sini saya berperan dalam mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan petani, mengidentifikasi kendala pemasaran, menyusun pemetaan kondisi pemasaran, serta merumuskan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan petani. Saya juga menyusun dan menyampaikan materi mengenai faktor yang mempengaruhi harga sengon, pencarian informasi harga, kerjasama antar petani, dan pencatatan biaya usaha. Lalu kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kendala yang ditemukan yaitu harga jualnya itu tidak stabil, keterbatasan informasi harga, lokasi kebun yang jauh, tingginya biaya pengangkutan, serta penjualan secara individu. Cara mengatasinya adalah mendorong petani untuk membandingkan harga dari beberapa pembeli, menjaga kualitas tanaman itu sendiri, mencatat biaya usaha, dan memperkuat kerjasama melalui kelompok tani agar posisi tawar menjadi lebih kuat.
Hasil nama programnya, hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemasaran sengon di Desa Tegalandu itu masih didominasi oleh pengepul. Program menghasilkan 5 strategi utama, yaitu menjual sengon pada umur dan ukuran yang tepat, menjaga kualitas tanaman, mencari informasi harga sebelum menjual, memperkuat kerjasama antar petani, serta mencatat biaya usaha. Dampaknya, petani memiliki informasi dan pertimbangan yang lebih baik dalam menentukan waktu serta pembeli hasil panen, sehingga peluang meningkatkan nilai jual itu menjadi lebih besar. Refleksi singkat, di mana program ini memberikan pengalaman bagi saya untuk memahami bahwa meningkatkan pendapatan petani itu tidak hanya bergantung pada harga jual, tapi juga pada kualitas produk, informasi pasar, biaya usaha, dan kekuatan kerjasama. Saya juga belajar bahwa pemetaan kondisi nyata di lapangan sangat penting agar strategi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani. Berikut dokumentasi proker saya yang ini gambar keempat merupakan observasi kelahan sengon petani. Gambar kelima pemaparan materi program kerja saya. Dan gambar keenam ini wawancara dengan petani sengon. Lalu program kerja yang ketiga adalah penguatan ekowisata Ranu Kelaka melalui penyusunan blueprint pengembangan produk pertanian lokal berbasis optimalisasi kemasan, pemasaran digital, serta perhitungan HPP di Desa Tegalandu. Di sini program kerja ketiga ini merupakan program kerja interdisipliner yang saya lakukan dengan rekan saya. Adapun latar belakang dan tujuan program, di mana program ini saya pilih karena produk pertanian lokal di Desa Tegalandu itu masih menghadapi beberapa kendala, seperti kemasan yang sederhana, belum memiliki kemerek, belum dipasarkan secara digital, serta belum menjadi oleh-oleh khas Ranu Kelaka itu sendiri. Selain itu, sebagian produsen masih menentukan harga jual tanpa menghitung seluruh biaya produksi, sehingga berisiko mengalami keuntungan semu. Program ini bertujuan meningkatkan nilai jual produk melalui perbaikan kemasan, pemasaran digital, dan perhitungan HPP. Di sini saya berperan dalam mengidentifikasi kondisi produk dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, menyusun materi blueprint, melakukan perhitungan HPP, serta merancang strategi pengembangan kemasan dan pemasaran digital. Saya juga turut memberikan rekomendasi kemasan berupa standing pouch aluminium foil, ziplock, logo, informasi produk, tanggal produksi dan kadaluarsa, serta QR code menuju media sosial. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, kendala yang ditemukan itu yaitu kemasan masih menggunakan plastik tipis, belum memiliki branding, pemasaran digital belum optimal, dan juga perhitungan biaya produksi belum dilakukan secara menyeluruh. Untuk mengatasinya, diberikan rekomendasi kemasan yang lebih menarik dan informatif, pengenalan pemasaran digital melalui media seperti WhatsApp bisnis, serta perhitungan HPP dengan memasukkan bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan transportasi. Hasil dan dampak program. Program ini menghasilkan blueprint pengembangan produk pertanian lokal yang mencakup strategi kemasan, pemasaran digital, dan perhitungan HPP. Di mana dalam simulasi total biaya produksi kondisi normal sebesar 3.930.000 untuk 50 pieces dengan HPP 78.600 per pieces, di mana pada kondisi biaya yang lebih tinggi total biaya menjadi 4.280.000 dengan HPP 85.600 per pieces. Dampak yang diharapkan adalah produk menjadi lebih menarik, memiliki memiliki harga jual lebih baik, dapat dipasarkan secara digital, menjadi oleh-oleh khas Ranu Kelakah, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Program ini memberikan pengalaman bagi saya bahwa meningkatkan nilai jual produk tidak hanya cukup dalam meningkatkan kualitas produk, tapi juga perlu memperhatikan kemasan branding, pemasaran, dan perhitungan biaya secara tepat. Saya belajar bahwa strategi yang sederhana seperti kemasan yang lebih menarik dan pemanfaatan WhatsApp bisnis dapat menjadi langkah awal untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Lalu, ini merupakan dokumentasi saya, di mana ini merupakan foto pemaparan materi program kerja saya. Lalu program kerja yang keempat adalah edukasi metode tumpang sari
dan rekomendasi kebijakan pengembangan tumpang sari dalam mendukung pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan menggunakan grumi vegetatif dan growback di Desa Tegalandu. Oke, adapun latar belakang dan tujuan program ini, yaitu program ini dipilih karena petani di Desa Tegalandu sebenarnya sudah menerapkan metode tumpang sari, tetapi penerapannya masih perlu dikembangkan. Petani masih membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam memilih kombinasi tanaman dan mengelola persaingan cahaya, air, serta unsur hara. Program ini bertujuan memberikan edukasi mengenai tumpang sari, serta penggunaan grumi vegetatif dan growback untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan pemanfaatan yang lebih optimal. Peran dan kontribusi pribadi. Di sini saya berperan dalam melakukan observasi kondisi petani, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam penerapan tumpang sari, menyusun materi edukasi, serta memberikan penjelasan mengenai metode tumpang sari, growing vegetatif, dan growback. Dan juga turut menyusun rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan tanaman oleh petani. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Jadi yang kendala yang saya temuin adalah pengetahuan dan keterampilan petani itu masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan tanaman belum optimal serta belum tersedia contoh pola tumpang sari yang ideal untuk kondisi lokal. Selain itu, cuaca juga dapat mempengaruhi produksi pertanian. Cara mengatasinya adalah melalui penyuluhan dan pelatihan, peningkatan pemeliharaan tanaman, serta pemilihan kombinasi tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Hasil dan nama program. Hasil observasi menunjukkan bahwa metode tumpang sari itu sudah diterapkan oleh petani dan memiliki potensi pengembangan yang cukup tinggi. Program menghasilkan rekomendasi berupa peningkatan penyuluhan dan pelatihan, pemeliharaan tanaman yang lebih baik, serta penentuan kombinasi tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan. Melalui tumpang sari, satu lahan dapat menghasilkan beberapa komoditas sekaligus, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko gagal panen, dan membuat petani lebih stabil. Refleksi singkat, program ini memberikan pengalaman bagi saya bahwa metode yang sudah dilakukan petani secara turun-temurun masih dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan pengelolaan yang lebih baik. Saya belajar bahwa keberhasilan tumpang sari itu tidak hanya bergantung pada banyaknya tanaman yang ditanam, tetapi juga pada pemilihan kombinasi tanaman, jarak tanaman, kebutuhan air, waktu tanam, dan pemupukan yang tepat. Berikut merupakan dokumentasi. Gambar 8 merupakan wawancara petani mengenai tumpang sari, dan yang gambar ke-9 ini merupakan pemaparan materi program kerja saya. Dan yang terakhir adalah program kerja kelima, yang merupakan layar inspirasi anak, pemutaran film edukatif sebagai media penguatan karakter anak. Latar belakang dan tujuan program. Program ini dipilih karena anak-anak membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara langsung. Film edukatif digunakan sebagai media yang lebih menyenangkan agar anak dapat belajar tentang nilai-nilai karakter melalui cerita dan tokoh yang mereka lihat. Program ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang interaktif sekaligus membantu anak memahami nilai seperti kebaikan, kerjasama, keberanian, tanggung jawab, dan saling menghargai. Peran dan kontribusi pribadi. Di sini saya berperan dalam mempersiapkan konsep dan materi kegiatan, melakukan koordinasi, menyiapkan film dan perlengkapan pemutaran, serta mendampingi anak selama kegiatan berlangsung. Saya juga terlibat dalam sesi diskusi dan kuis setelah pemutaran film untuk mengetahui pemahaman anak terhadap kesan dan nilai karakter yang terdapat di dalam film. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Jadi kendala yang dihadapi yaitu menjaga perhatian dan fokus anak selama kegiatan. Karena setiap anak itu memiliki tingkat konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk mengatasinya, kegiatan tidak hanya berupa menonton film tetapi dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan kuis. Dengan cara tersebut, anak dapat terlibat secara aktif dan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan melalui film. Hasil nampak program. Program ini berhasil memberikan kegiatan edukatif yang dikemas melalui media film sehingga anak dapat belajar karakter dengan cara yang lebih menyenangkan. Setelah pemutaran film, anak itu diajak berdiskusi dan mengikuti kuis untuk mengingat kembali pesan yang diperoleh dari film. Program dilaksanakan di SD 2 Desa Tegalandu
dengan media film Jumbo. Kemudian dilengkapi dengan sesi interaktif untuk memperkuat pemahaman anak. Dampaknya adalah anak lebih antusias mengikuti kegiatan, aktif menjawab pertanyaan, dan mampu menyampaikan kembali nilai-nilai positif yang mereka dapatkan dari film. Refleksi singkat, program ini memberikan saya pengalaman bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, kreatif, dan menyenangkan. Saya belajar bahwa penggunaan media yang dekat dengan dunia anak seperti film dapat membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Selain itu, kegiatan mengajarkan saya pentingnya kesabaran, komunikasi, dan kemampuan menyesuaikan metode dengan karakter anak. Berikut merupakan dokumentasi di mana gambar 10 ini penyampaian film yang mau ditonton kepada anak SD. Lalu gambar 11 ini pelaksanaan kuis setelah menonton film kepada anak SD. Dan gambar yang ke-12 ini pemberian hadiah kepada anak-anak yang berhasil menjawab kuis dengan benar. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.